Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tanda-tanda sudah muncul. Banyak tanda-tanda membuktikan sudah dekatnya keluar Al-Imamul Mahdi. Banyak tanda-tanda sudah membuktikan sangat dekat keluarnya Al-Masihud Dajjal. Sangat dekat turunnya Nabi Isa alaihi salam. Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Alhamdulillah. Walaupun tidak baik, alhamdulillah juga. Selalu kita alhamdulillah. Memang tidak ada manusia yang mampu menghitungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak merasa nikmat itu dan tidak mensadarkan, tapi bagi orang yang beriman wajib baginya mensyukuri nikmat Allah SWT. Cukup bagi seorang mukmin mulai dia bangun tidur mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita masih ingat belajaran kita pas bangun tidur, ucapan yang pertama apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berarti pertama ucapan kita itu adalah alhamdulillah. Dan kelebihan alhamdulillah dibandingkan dengan zikir-zikir yang lain, kalau dikatakan alhamdulillah ditimbang di timbangan Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat dari bumi dan langit. Coba bayangkan, kata alhamdulillah, kalau Allah menerima ucapan ini dan ditaruh di timbangan supaya melihat keberatan atau senilai apa beratnya alhamdulillah di atas timbangan itu, ternyata dia lebih berat daripada bumi dan langit. Jadi alhamdulillah itu bukan main-main Bapak Ibu. Oleh karena itu orang yang selalu menghadapi dunia ini dengan ucapan alhamdulillah, apapun adanya, dan di mana anda berada selalu mengucapkan alhamdulillah dari dalam-dalam hati. Karena cukup bagi kita memiliki Allah yang maha adil. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala sesuatu. Dan alhamdulillah atas segala keadaan. Dan tidak ada ucapan alhamdulillah kepada Allah walaupun dalam keadaan buruk, kita masih mau mengucapkan alhamdulillah. Misal kalau ada seorang memberikan kebaikan kepada kita sangat mudah untuk mengucapkan terima kasih. Tapi apakah kita sudah punya kemampuan saat orang menghadapi kita dalam sebuah kejahatan, kita masih mampu membalas dengan terima kasih? Inilah keberatannya. Tapi bagi kita sama Allah Subhanahu wa taala tidak. Dalam keadaan baik buruk, tetap kita dengan senang hati mengucapkan alhamdulillah, karena kita yakin tidak ada ucapan hamd dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan keburukan dan musibah dan ujian yang kita hadapi. Dan Bapak Ibu, ambil satu hikmah. Ini ucapan ini saya pertama kali sampaikan. Hikmah daripada cobaan dan ujian untuk kita semua. Banyak orang yang suka bosan dari cobaan, atau istilah lain sudah capek. Tapi ingat satu, hikmah daripada cobaan itu Allah mengeluarkan doa dari kita. Saat Allah menguji kita, Allah mengharapkan bisikan doa dari kita. Karena selama kita senang,
sebagai manusia, walaupun berdoa tapi doanya biasa-biasa saja. Tapi Allah menunggu saatnya kalau kita berbisik doa, mengucapkan ya Allah, itu betul-betul boleh seluruh badan kita, tumbuh badan kita itu bergetar dan bergerak. Hanya kata ucapan ya Allah. Dan itu tidak akan bisa muncul kata ya Allah kalau belum tumbuh badan kita merasa kesempitan sampai sudah hampir mau putus asa. Di situ kita mengucapkan kata ya Allah, merasa Allah melapangkan segala urusan kita. Jadi hikmah daripada cubaan dan ujian, Allah mengeluarkan ucapan doa dan panggilan kita kepada Allah. Apalagi khusus malam hari. Indahnya Bapak Ibu, kalau kita di malam hari, semua manusia saat itu kita rasakan. Itu yang saya harap Bapak Ibu, mulai malam ini kita rasakan bersama. Semua manusia malam hari sedang tidur, Allah memberikan kepada kita karunia sendiri bangun. Dari 6-7 miliar manusia yang ada di muka bumi, Anda sendiri bangun. Allah memberikan karunia, menanugerahkan untuk bangun malam hari dan mengucapkan ya Allah. Dan panggilan itu tidak didengar oleh siapapun, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu ternyata kita juga merasakan dan menhayati Allah tidak melihat 7 miliar manusia, tapi Allah melihat Anda sendiri sedang bermunajat di malam hari. Rugi bagi seorang mukmin yang mengenal Allah tapi dia tidak bisa bermunajat di malam hari. Miskin. Menurut saya miskin. Yang punya Allah, iman kepada Allah, tapi dia tidak bisa bermunajat kepada Allah di malam hari. Ada seorang datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia menyampaikan, saya harap bisa istiqamah salat malam, tapi kenapa selalu saya merasa keberatan? Ketiduran, susah bangun. Apa jawabannya Imam Al-Hasan? Satu yang membuat Anda tidak bisa bangun salat malam, terikat dengan dosa-dosamu yang pagi hari. Dan kita kalau tidak sadar dosa yang pagi dan siang hari yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja, apalagi dosa batin, ini persoalan besar. Dosa batin apa itu dosa batin? Bangga diri, sombong. Di hadapan mata manusia kita berusaha mengucapkan kata-kata manis supaya dikenal sama manusia manis kita, tapi kita sembunyikan yang lain. Kita di hadapan manusia pura-pura sayang dan cinta, tapi begitu dia berpaling pulang malah ucapan kita berbeda. Itu namanya dosa batin. Dan kalau kita tidak menjaga diri dari dosa batin, na'udzubillah, bisa jadi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Hati-hati Bapak Ibu. Hidup di dunia ini dengan apa adanya, tidak berlebih-lebihan dan tidak berbohong. Apa yang ada di dalam hati udah itu aja. Orang terima tidak terima itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya satu, Allah ridha. Ucapan saya Allah ridha, Allah senang, udah, jangan peduli manusia. Tapi kita terlalu banyak memfikirkan manusia. Jangan begini, nanti apa kata mereka. Jangan begitu, jangan apa kata manusia. Awas ini, awas itu, ini, itu. Seolah-olah kita hidup karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya malah tambah kita mensusahkan diri dan juga melupakan keutamaan hidup kita adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu, ini saatnya kita sama-sama sadar dan yakini kita sudah di ujung-ujung dunia ini. Artinya jangan harap masih panjang lagi. Artinya Bapak Ibu jangan harap menghitungkan tahun-tahun masa depan dan bermacam-macam rencana dan fikiran. Banyak tanda-tanda sudah muncul. Banyak tanda-tanda membuktikan sudah dekatnya keluar Al-Imamul Mahdi. Banyak tanda-tanda sudah membuktikan sangat dekat keluarnya Al-Masihud Dajjal. Sangat dekat turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan orang non-muslim yang selama ini menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan sebagian dari mereka menjadikan sebagai Tuhan, akan mereka di situ sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat Ali Imran dan An-Nisa, akan mereka beriman dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jauh lagi dan tidak lama lagi akan kembali hukum khalifah, mau tidak mau, suka tidak suka, akan kembali dikuasai bumi ini oleh orang Islam seluruh dunia. Dan akan datang satu saat semua yang ada di bumi ini tidak ada satupun manusia yang bersyirik kepada Allah, semuanya atas kata la ilaha illallah. Dan saya khusus untuk bahasan yang terkait ini karena saya melihat dari berita-berita maupun keadaan-keadaan yang terjadi di Indonesia, di luar Indonesia, di Timur Tengah, termasuk di Tanah Suci. Habis saya mengumpulkan dari segala berita-berita kejadian dengan ayat dan hadis Rasulullah SAW, apa yang diceritakan dalam keadaan apa yang akan terjadi, menjadi tugas bagi saya, menjadi wajib bagi saya menerangkan dan menjelaskan peristiwa-peristiwa ini supaya Bapak Ibu bisa benar-benar menjaga diri dari yang namanya fitnah akhir zaman. Apa itu fitnah akhir zaman? Fitnah akhir zaman karena kita tidak mengerti kondisi dan keadaan yang terjadi sekarang, muncul kata-kata yang bisa terjadi kita kufur kepada Allah tambah sadar. Yang sebagaimana Rasulullah menjelaskan, pagi hari kelompok dari umatku mukmin, tapi malam hari sudah kafir, rubah agama, sudah murtad. Mulai insyaAllah hari Rabu pertama bulan depan, kita akan merubahkan bahasan kita khusus sampai insyaAllah habis, membahas ciri-ciri dan tanda-tanda hari kiamat yang sudah disampaikan dan diterangkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk Indonesia pun sudah disebut oleh Rasulullah SAW. Tapi bukan disebut kata Indonesia, tapi dalam hadis itu samudra. Yang dimaksud bagaimana Rasul memberikan lewat ucapan dan bersabda Rasulullah SAW, memberikan perhatian untuk samudra ini supaya bisa terjaga keimanannya dan ketakwaannya. Dan saya yakin Bapak Ibu, kalau kita sama-sama belajar dan mendalami hal tersebut, insyaAllah kita akan menjadi hamba Allah yang bisa menanamkan sesuatu di negeri samudra ini, negeri Indonesia. Besok kalau kita meninggal dunia, insyaAllah anak dan cucu kita
mengambil hasil tanaman kita yang berguna, bermanfaat bagi umat Islam. Banyak orang melihat Indonesia Islamnya semakin mundur, apalagi dalam keadaan menghadapi pemilu. Sampai orang bingung milih yang mana katanya. Dah perlu bahas. Saya tidak kait dan ikut politiknya, mau milih siapapun pemimpin Jakarta kita ini. Saya tidak berfikir sejauh itu. Tapi yang saya berfikir, peristiwa yang terjadi tidak jauh dari menjadi salah satu tanda hari kiamat. Dan sekarang saatnya kita benar-benar sadar bagaimana kita sekarang ini, bukan hanya negara kita, bukan hanya kota kita, ini diri kita sendiri, keluarga kita, rumah tangga kita, supaya bisa terjaga. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang malah yang merusakkan agama tanpa kita sadar. Padahal kita akui kita orang Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ada satu cerita kemarin saya membaca sebuah hadis terjadi atau peristiwa terjadi antara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sungguh begitu saya membaca cerita itu, saya merasa diri menjadi manusia yang bodoh. Karena kita memang memiliki Allah yang terlalu baik sama kita, dan memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat sayang dan cinta kepada kita. Ini yang buat saya membawakan ayat ini yang 53. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ini sebuah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bagi orang mukmin, bukan bagi orang yang salihah, bukan orang yang bertakwa. Malah justru di sini Allah memanggil orang-orang yang sudah melalui batas dosa dan maksiat, yang berlebih-lebihan dosa maksiat, dosa besar, dosa kecil, dosa terang-terangan, dosa sembunyi, dosa pagi, dosa malam, dosa di mana-mana selalu dia berdosa dan maksiat. Sudah mubazzir sampai dibawakan kata asrafu, mubazzir, yang selalu kita mengharap berkata kata mubazzir itu yang berlebih-lebihan melalui batas terhadap sesuatu, itu mubazzir dosa. Sambil lewati batas yang Allah bataskan. Kalau mau berdosa ada batasnya. Ini tidak, sudah lewat batas itu, sudah lewat garis merah. Ini menjadi salah satu ayat yang menanamkan harapan bagi kita semua yang masih merasa banyak kekurangan untuk agama Allah, banyak kekurangan terhadap Al-Quran, banyak kekurangan terhadap salat malam kita, banyak kekurangan terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di saat ini, saat dihina oleh musuh-musuh Nabi kita dan musuh-musuh Islam, dan kita hanya berdiam, melihat, menonton, atau tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang wajib kita lakukan? Ini menjadi salah kita dan dosa kita. Sampai ada orang berani. Dan biar Bapak Ibu tahu, di belakang cerita peristiwa terjadi Nabi SAW itu di belakangnya orang Yahudi. Memang orang Yahudi pintar untuk menggosok dan membuat fitnah di tanah masyarakat umat Islam, supaya umat Islam tetap kacau, tidak sadar apa yang dirahasiakan dan disembunyikan oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi takut satu, padahal dia yakin Islam akan menguasai dunia. Innal arda lillah yurithuha man yasha. Ard ini, tanah ini, bumi ini milik Allah, dan akan Allah wariskan kepada siapapun yang dihendaki oleh Allah. Itulah orang saleh. Ini bumi Allah Bapak Ibu.
Dan Allah tidak mungkin mewariskan bumi ini kepada orang yang berdusta dan berkufur. Tapi ada satu saat yang akan Allah sendiri mewariskan bumi ini kepada ahli Allah, kepada ahli agama yang benar-benar beriman, yang benar-benar mencinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan saya merasa tidak jauh lagi. Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri menjelaskan, akan pertama di dalam proses hidup dunia ini adalah akan mendiri hukuman nubuwah atau pimpinan nubuwah. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan sesudah para Nabi kita Nabi Muhammad SAW akan menghukum atau memimpin bumi ini oleh para khalifah yang menjalankan perintah sesuai manhajun nubuwah, sesuai aturan Nabi kita Nabi SAW. Yang dimaksud adalah 4 khalifah. Thumma yakunu hukman 'adha, artinya sesudah para khalifah akan datang penguasa yang dinamakan SAW penguasa 'adha, artinya gigit. Apa artinya digigit? Begitu dia sudah menjadi pemimpin, tidak mau lepas pimpinannya. Seolah-olah ini negeri saya, ini pimpinan saya, ini kursi saya. Malah ada orang yang berani mendekati akan digigit. Dan diwariskan kepada keturunannya, seolah-olah ini kekuasaan ini hanya hak bagi mereka. Itu sudah dijelaskan Rasulullah. Thumma yakunu hukman jabriyah, akan nanti sesudah itu akan datang satu masa adalah penguasa yang benar-benar dengan maksa, dengan keras. Itu yanlah terjadi, menjatuhkan beberapa presiden di Timur Tengah, dan sudah dulu terjadi di Indonesia tahun 90-an. Dan habis itu kata Rasulullah, thumma yakunu khilafatan ala minhajin nubuwah, sesudah itu akan terletak di bumi khalifah sesuai ajaranku, kata Rasulullah. Dan orang Yahudi tahu, malah ada sebuah berita laporan dari CIA untuk Amerika di sana menerangkan dan menjelaskan, dikirakan munculnya zaman khalifah dan pimpinan khalifah dan menguasai umat Islam, mulai menguasai bumi, dikirakan antara 2020 sampai 2025. Itu laporan dari CIA ya. Coba bayangkan. Berarti orang Yahudi tahu, Bapak Ibu. Tapi kita saja yang namanya orang Muslim, ini agama kita yang akan insya Allah menguasai dunia, yang akan tersibar adil kembali, akan tersibar kemakmuran, akan tersibar keamanan, akan kehilangan kegelapan dan muncul cahaya iman, cahaya takwa, cahaya amanat, sampai bumi pun senang mengeluarkan segala keberkahan dan rizki yang tersembunyi dalam bumi, saking bangga terhadap Islam dan umat Islam. Tapi sayang sekali kita umat Islam tidak tahu. Malah orang Yahudi lebih tahu soalan ini. Dan sesudah dia sekarang orang Yahudi berusaha menyebarkan fitnah-fitnah di tanah masyarakat supaya umat Islam tidak segera sadar terhadap berita Rasulullah SAW, supaya dia yakin soal terjadi perubahan, dia yakin akan terjadi, akan dikuasai bumi, akan diwariskan oleh Allah kepada umat Islam. Dia sudah yakin. Tapi dia sekarang berusaha supaya hal ini jangan terjadi sekarang. Kalau bisa nanti 3.000, 4.000 sana dah. Dia harap lebih memundurkan. Tapi saya rasa insya Allah dengan terbuka hati Bapak Ibu, dengan membuka halaman baru taubatan nasuha, dan kita melihat Masya Allah sekarang majlis ta'lim semakin ramai, apalagi ibu-ibu semakin makmur, walaupun masih ada hal-hal, mohon maaf bubu ya, masih adalah, tapi insya Allah
Demi pelan-pelan, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, insya-Allah akan semua menjadi lebih baik. Bukan hanya makmur majlis, tapi makmur dalam kehidupan kita sehari-hari. Rumah tangga jadi kita makmur, usaha kita makmur, jadi semua muncul berkah dan terlihat berkah umat Islam yang menjadi bermanfaat bagi seluruh manusia. Ini yang membuat umat yang beda agama tertarik kepada Islam dan semuanya akan masuk ke Islam. Oleh kerana itu, peristiwa ini dalam hal-hal selama ini kita lakukan sambil melalui batas. Kita tidak peduli agama, mubazzir dosa maksiat. Kita merasa tidak bisa berbuat sesuatu. Bapak ibu yang merasa tidak bisa berbuat sesuatu untuk agama Islam itu dosa. Jangan merasa diri saya tidak bisa apa-apa. Malah justru ini saatnya yang punya wakaf atau niat wakaf, segerakan wakafnya. Yang punya niat beramal, segerakan beramal. Yang punya niat untuk mensedekahkan untuk sesuatu, segerakan. Karena inilah saatnya kita sama-sama bersatu untuk menolong agama Allah. Dan yakin Bapak Ibu, walaupun kita tidak memberikan kepada agama kita apapun, Allah sendiri akan meletakkan agama ini dan akan menyebarkan cahayanya. Tapi nikmatnya, kalau kita termasuk nama kita bersama orang yang bisa menyebarkan agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau engkau memberikan pertolongan kepada Allah dan agamanya, akan Allah senantiasa memberikan pertolongannya. Oleh karena itu, bagi orang yang selama ini tidak mensadari berlakunya melalui batas dosa dan maksiat, inilah panggilan Allah yang sangat berharga bagi kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Walaupun kita termasuk orang yang melalui batas dosa dan maksiat, tapi masih Allah kasih sayang kepada kita. Apa di sini, di ayat ini, apa tanda kasih sayang? Tanda kasih sayangnya apa? Coba baca terjemahan. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka yang sendiri. Yang telah melalui batas. Batas apa? Atas dirinya berlaku kezaliman, dosa maksiat. Bapak Ibu jangan berfikir dosa maksiat harus zina, harus enggak. Bisa jadi dosa maksiat itu yang kita rutin salat malam, berarti salat malam itu dosa. Kita tidak memberikan apa-apa kepada agama kita, padahal kita mampu dan bisa, itu dosa. Menunda taubat, tidak segera taubatan nasuha, menunda taubatnya nanti-nanti saja, itu sendiri dosa. Menunda taubat, padahal taubat bukan dosa, Pak. Taubat itu sendiri bukan dosa, tapi kita menunda dosa. Nanti saya insya-Allah taubat kalau sudah nikah, punya anak, punya ini, insya-Allah saya akan jadi lebih baik. Jadi menunda sesuatu kebaikan itu sendiri dosa dan maksiat. Dan coba kalau kita hitungkan, kalau boleh kita hitungkan dosa maksiat kita sehari-hari, dan kita boleh menulis sendiri, kita malu. Kalau kita hanya berbicara yang umurnya 60 tahun, 60 tahun saja, kira-kira berapa hari satu tahun? 360 kali 10, 3.600 kali 60, berapa jadinya? Sekian ribu. Kalau kita dikirakan 600 atau 700 atau 1 juta pun selama 60 tahun, kalau setiap hari satu dosa, coba bayangkan Pak, selama 60 tahun, kalau setiap hari satu dosa, jumlahnya berapa jadi? Selama 60 tahun atau 50 tahun atau 30 tahun, kalau kita hitungkan setiap hari hanya satu dosa, kira-kira berapa totalnya
berarti kita membawa dosa menghadapi Allah dalam banyak dosa. Apalagi kalau setiap hari ribuan dosa. Apalagi kalau setiap hari ratusan dosa. Kalau satu dosa pun sudah terhitung banyak. Kalau setiap hari satu dosa dikali 60 tahun, sudah berapa kali dan berapa banyak dosa kita. Apalagi kalau setiap hari puluhan dosa, ratusan dosa, malah ribuan dosa yang kita tidak sadari, berapa kita menghadapi Allah dengan dosa yang sepenuh bumi. Inilah ayatnya yang menjadi salah satu ayat yang paling tinggi memberikan harapan dan kasih sayangnya Allah. Di sini ayat ini tanda kasih sayangnya Allah. Walaupun kita termasuk orang yang melalui batas dosa dan maksiat, Bapak Ibu, Allah masih memanggil kita ya ibadi. Ini tanda sayangnya Allah. Masih memanggil kita ya. Coba baca lagi. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Hamba-hambaku yang telah melalui. Kalau orang yang sudah melalui batas, Allah masih memberikan gelar hamba-hambaku. Bagaimana kalau orang saleh? Kalau ini sudah kelewatan, sudah kurang ajar ya, sudah dosa maksiat, sudah melalui batas, tapi masih Allah panggil hambaku. Bagaimana orang yang Masya Allah saleh dan taqwa lahir batin? Ini menjadi tugas Bapak Ibu menghayati ayat ini dari ayat 53 sampai dengan ayat 60. Dan insyaAllah menjadi lanjutan bahasa kita membahas ayat ini untuk sama-sama menghayati insyaAllah hari Ahad besok. Hari Ahad kuliah duha, kalau tidak salah tanggal 6 ya, 6 atau 7 ya, tanggal 7 hari Ahad pertama. Dan insyaAllah malamnya akan ada i'tikaf ya, i'tikaf malam Ahad, malam Minggu. Dan insyaAllah akan isi ceramah Ustaz Yusuf Mansur, ceramah i'tikaf. Kemudian yang imami insyaAllah adik saya Syekh Muhammad. Dan insyaAllah saya muncul pagi ni ya, pagi ni kuliah duha. Tapi saya membawa Bapak Ibu ada satu ayat 56. Sebelum saya masuk ke cerita peristiwa yang terjadi antara Allah dan Rasulnya, supaya kita betul-betul tahu segitu berdulinya Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada kita, apa yang kita bisa bayar dan bisa balas dan bisa berterima kasih kepada Rasulullah sendiri yang luar biasa menerbangkan segala. Sambil Rasulullah SAW sendiri saat berdoa pun tidak pernah memfikirkan dirinya sendiri, selalu dia memfikirkan umatnya. Habis ayat ini saya akan tutupi dengan cerita yang terjadi antara Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba baca. Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Saya harap tidak ada di antara Bapak Ibu yang datang menghadapi Allah membawa rasa penyesalan yang luar biasa. Jangan sampai kita meninggal dunia tapi terbawa rasa nyesal. Sekarang mau nyesal boleh. Penyesalan yang membuat kita sadar, taubatan nasuha, dan siap lahir batin untuk memberikan segala untuk agama Allah. Tapi jangan sampai kita meninggal dunia dan menghadapi Allah membawa penyesalan itu. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah.
aku amat menyesal karena belum bisa membuat sesuatu dan belum bisa memberi sesuatu. Karena penyesalan saat itu di hadapan Allah tidak ada guna dan tidak ada arti, malah menjadi salah satu siksa bagi kita. Tapi penyesalan sekarang sangat bermanfaat, berguna. Apalagi menyesal itu yang membuat kita sadar dan bertaubat dan nasuha. Rubba ta'atin adkhalatin nar wa rubba ma'siyatin adkhalatil jannah. Perumpamaan satu taat membawa kita masuk neraka, bisa juga perumpamaan satu dosa membawa kita masuk surga. Faham Bapak Ibu? Perumpamaan satu taat membawa kita masuk neraka, dan bisa juga satu dosa membawa kita masuk ke surga. Bagaimana taat menantar kita ke neraka dan dosa menantar kita ke surga? Taat yang memunculkan rasa bangga diri, rasa sombong, merasa diri saya lebih baik daripada yang lain. Taat yang membuat kita merasa diri saya lebih baik di bumi ini. Saya bisa salat malam, yang lain tidak bisa. Saya bisa berbuat sesuatu untuk agama Allah, yang lain tidak bisa. Sambil kita memuji diri, sambil memuncul rasa bangga diri, itulah mengakibatkan kita masuk neraka. Tapi satu dosa yang membawa kita masuk surga, habis dosa dan maksiat itu memunculkan rasa menyesal, rasa sedih, rasa malu terhadap Allah, karena kita bukan melihat dosanya kecil atau besar, tapi kita sudah ingat kebesaran Allah. Ini yang membuat menyesal muncul dan rasa malu. Gara-gara rasa malu, gara-gara dosa dan maksiat itu membuat kita sadar dan kembali kepada Allah, dan disitulah berubah kehidupan kita menjadi ahli surga. Al-Fudail bin Iyad, salah satu ulama tasawuf, salah satu ulama sufi, salah satu ulama ahlus sunnah wal jamaah, salah satu ulama yang terkenal dari sisi akhlaknya, akidahnya, tidak beda jauh dengan sejarahnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Fudail ibn Iyad menjadi seorang yang awal hayatnya dan hidupnya tukang maling. Kita mohon maaf Bapak Ibu, terutama jemaah Sunda Kelapa, berapa kali setiap tahun kita datangkan imam-imam khusus dari Tanah Suci. Imam-imam baca Al-Quran sambil nangis, dan kita terharu. Lepas bulan Ramadan biasa-biasa saja. Kapan saatnya satu ayat merubah hidup kita menjadi benar-benar suci lahir batin? Satu ayat, bukan 30 juz. Kita tidak perlu imam lagi dari Madinah. Satu ayat saja bisa rubah hidup kita. Inilah ayatnya, coba baca. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Apakah Bapak Ibu kita sudah termasuk orang fasik yang kasar hatinya, yang susah berubah lewat Al-Quran, yang bisa terharu dan susah? Ini satu ayat, begitu Fudail bin Iyad naik tembok rumah, mau loncat, begitu dia berdiri di atas temboknya mau turun masuk ke rumah seorang untuk mencuri dan maling, ternyata tuan rumah itu sedang salat malam. Dan pas tuan rumah saat salat malam, dia membaca ayat ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum saatnya
bagi orang yang beriman untuk berkhusyuk, mulai takut, ada rasa malu. Karena Allah Subhanahu wa taala begitu mendengar nama Allah, menyebut nama Allah. Langsung Imam Al-Fudail bin Iyad di saat itu nangis. Dan dia berkata, bala qad an, bala qad an, bala qad an. Inilah saatnya, inilah saatnya, inilah saatnya. Disitulah berubah. Padahal sisa umurnya yang tersisa tidak lebih panjang daripada awalnya. Akhirnya menjadi salah satu ulama yang kita selalu mendoakan rahimahullah, padahal kita tidak tahu dia sebagai mantan maling. Subhanallah. Beda sama kita sekarang, tuh kan orang-orang maling masuk rumah kita, kita lagi nonton TV, ya maling lanjut terus. Tapi kalau kita insya Allah orang-orang maling masuk, melihat dia dengar suara zikir kita, suara baca Al-Quran kita, insya Allah dia akan ada rasa malu. Kita lagi bermunajat. Atau juga termasuk orang maling sudah tidak faham Quran juga, susah lagi. Nanti dia masuk rumah, dia lihat tuan rumah lagi salat malam sambil nangis-nangis. Bak terjemahannya apa? Kok nangis-nangis? Orang maling tanya terjemahannya supaya dia ikut nangis biar bisa rubah seperti Fudail bin Iyad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang Yahudi. Coba bayangkan Bapak Ibu, apa susahnya Rasul sampai terpaksa pinjam uang sama orang Yahudi. Rasulullah pinjam uang sama orang Yahudi. Rasulullah lagi berjalan dengan sahabatnya. Tiba-tiba ada orang Yahudi menahan Rasulullah SAW dan menarik pakaian. Mana uang saya? Dengan cara yang tidak sopan sama sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai orang terkenal tegas dan pemberani, langsung dinaikkan pedangnya, ya Rasulullah biarkan saya potong lehernya ini, kelewatan ini orang Yahudi. Kata Rasulullah SAW, baik nerima dan baik berbalas. Menghadapi hal itu dengan baik dan balas juga dengan baik. Dan Rasulullah SAW sangat-sangat luar biasa dengan kemuliaan akhlaknya, tidak ada sedikit pun kemarahan. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, tanggal tagihan pinjaman itu belum jatuh tempo tagihannya. Tapi kenapa orang Yahudi datang minta lebih awal daripada waktu tertentu yang sudah disepakati? Kata orang Yahudi, memang saya tahu ini bukan hari tagihan, jatuh tagihannya, tapi saya datang sengaja untuk menguji bagaimana akhlaknya Rasulullah saat dinyakiti atau disakiti dengan cara seperti ini. Apakah dia akan balas dendam atau marah atau tidak? Karena kata orang Yahudi, saya sudah membaca di dalam kitab sifat-sifat Rasul yang sudah saya melihat, semuanya sudah ada. Cuma satu yang saya belum bisa melihat dengan mata sendiri, adalah dia orang pemaaf saat dimarahin. Tidak pernah marah. Jadi harus saya berbuat sesuatu supaya ini lihat apakah Rasulullah betul marah atau tidak. Habis itu melihat sikap Rasulullah tidak marah. Padahal sebenarnya yang di sini salah orang Yahudi, jelas salah karena dia meminta kembalikan pinjaman itu padahal belum jatuh temponya, belum jatuh tagihannya. Tapi begitu melihat sikap Rasulullah SAW, kata orang Yahudi, inilah salah satu bukti Rasulullah tidak suka marah, malah orangnya pemaaf. Dan langsung orang Yahudi mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena dia menunggu satu bukti lagi supaya dia bisa masuk Islam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj, waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW dilihat oleh Allah dalam keadaan sedih. Allah Maha tahu kenapa Rasulullah SAW sedih. Allah bertanya, mohon maaf Bapak Ibu sedikit perhatiannya cerita antara Allah dan Rasulnya. Allah sudah Maha tahu kenapa sedihnya Rasulullah SAW. Tapi Allah bertanya, ya Rasulullah, ya Habibi, ya Muhammad, kenapa kau sedih? Nabi Muhammad SAW menjawab, bukan aku ya Allah, bukan istri-istri aku, bukan orang tua aku, bukan anak-anakku, keluargaku, tapi ya Allah, umatku, umatku, umatku. Dalam kondisi seperti ini, menghadapi Allah langsung dan berbicara sama Allah langsung, dia tidak berfikir dirinya sendiri, malah dia memfikirkan ribuan bala miliaran umatnya. Ya Allah, umatku. Apa jawabannya Allah? Ya Habibi, ya Muhammad, Ana ar-Rahim wa anta asy-Syafi'. Aku Maha Rahim dan kau memberikan syafaat, dan tidak ada orang yang celaka di antara yang Maha Rahim dan memberikan syafaat. Jadi kita sekarang mendapatkan keistimewaan karena kita antara Allah dan Rasulnya. Kira-kira Allah yang Maha Rahim dan Nabi Muhammad yang memberikan syafaat dan pertolongannya supaya kita selamat dari siksa neraka, kira-kira siapa yang merugi di situ? Tidak ada yang merugi. Semua nabi, para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai akhir nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, semua umat manusia datangi kepada mereka. Wahai ayah kami Nabi Adam, tolong bantu kami. Maaf, nafsi, nafsi, diri sendiri, diri sendiri. Larinya kepada Nabi Nuh, larinya kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada para Nabi dan Rasul. Semua jawab sama. Ini Bapak Ibu para Nabi, bukan wali lagi. Para Nabi yang lebih mulia dan lebih tinggi di sisi Allah. Yang jelas doanya terkabul. Dan Allah tidak pernah menolak apapun yang diminta oleh para Nabi dan Rasul. Tapi di saat itu, di hari kiamat, tidak ada siapapun, hanya memfikirkan dirinya sendiri. Sampai bayangkan Bapak Ibu, miliaran manusia, dari sejak makhluk pertama sampai akhir, hampir mau putus asa. Terakhir-terakhir waktu ketemu Nabi Isa alaihi salam, dia menyampaikan, jangan putus asa kalian, masih ada satu harapan yang dia sendiri bisa memberikan pertolongan, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya larinya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW hanya menjawab satu, jangan ada yang takut. Tidak pernah berkata maaf, diri sendiri, diri sendiri. Malah Rasulullah SAW mengumpul dengan tangannya, mengangkat tangannya dan kumpulkan dan di atas dadahnya, bukul dadahnya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa dan saya bisa dan saya bisa. Kemudian bersujud di hadapan Allah dekat arasy. Di saat itu Allah menanugerahkan dan menggerakkan lidah Nabi Muhammad mengucapkan pujian-pujian yang tidak pernah seorang makhluk sebelumnya yang bisa mengucapkan pujian itu, hanya kepada Allah, hanya Nabi Muhammad saja. Itu namanya maqaman mahmuda. Wa ba'athu maqaman mahmud. Itulah namanya maqaman mahmuda.
yang Allah gerakkan lidahnya Nabi Muhammad untuk memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah tersebut sebelumnya. Hanya Nabi Muhammad saja yang boleh. Allah biarkan berapa lama dia dalam keadaan sujud, dan di situ Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW, angkat kepalamu dan berilah syafaat kepada siapapun, aku akan ijabah dan kabul. Apakah Bapak Ibu kita sebagai umat Islam mempunyai Nabi Muhammad seperti ini, yang berjuang sampai meninggal dunia, dan juga berjuang di hadapan Allah hari kiamat untuk kita supaya selamat dari siksa neraka Jahannam, supaya diringankan oleh Allah hisab, supaya dimaafkan atas dosa dan maksiat. Apakah di habis itu semuanya kita tidak mampu membalas dengan terima kasih? Apakah sesudah itu kita tidak bisa memberikan kebaikan, menjalankan perintahnya dan sunnahnya? Siapa yang mengakui cinta Rasulullah tapi belum mampu memberikan penerbangan? Wanita yang belum berjilbab, jubatannya, kalau memang kamu cinta berduli Rasulullah, coba lihat bagaimana cara berdulinya Rasulullah kepada kita. Apa yang kita balas? Sesuai perintahnya, menjalankan sunnahnya, berhidup di dunia ini membawa akhlaknya sallallahu alaihi wasallam, supaya saat kita meninggal dunia tidak terlepas dari dua hal, syafaat atau syahadat. Apa itu syafaat dan syahadat? Malah termasuk orang yang sering senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW juga tidak terlepas dari dua hal, syahadat maupun syafaat. Kuntu lahu syahidan atau syafi'an, akan Rasulullah menjadi saksi atau menjadi syafaat. Bedanya apa? Saksi dan syafaat. Kalau Rasulullah menjadi saksi atau menjadi syafaat bagi kita. Ulama menjelaskan Rasulullah menjadi saksi bagi ahli tauhid, ahli taqwa, orang yang suci, orang yang salih, yang tidak punya salah, tidak punya dosa maksiat, dianugerahkan oleh Allah hatinya dan dia istiqamah lahir batin, akan mendapatkan kesaksian Rasulullah, akan membela mereka di hadapan Allah. Ya Allah, aku saksi mereka ini orang baik. Coba bayangkan kalau Rasulullah, kita termasuk orang yang disebut oleh Rasulullah, ya Allah, ini orang baik. Saya kemarin terjadi sama saya sendiri waktu saya menghadapi Menteri Hukum dan HAM, dan mudah-mudahan doanya Bapak Ibu insyaAllah minggu ini rasmi WNI terima ini paspor baru ya. InsyaAllah saya undang semua, tapi bayar masing-masing. Waktu saya hadapi menterinya, sungguh membuat saya nangis satu ucapan. Kata beliau, dia orang Makassar juga, Masya Allah, Mbak Syamsuddin. Dia berkata sama saya, ini ada perintah dari Bapak Presiden untuk segera memberikan kemudahan kepada Syekh Ali Jabir supaya mendapatkan warga negara, karena dia orang baik. Ini kata Bapak Presiden kepada Bapak Menteri. Sungguh di saat itu saya nangis. Saya bilang segitu manusia yang belum tahu apa isi hati kita, dengan mudahnya berkata ini orang baik, dan kita merasa bangga dan senang luar biasa. Apalagi Bapak Ibu kalau Rasulullah yang berkata kita orang baik. Apalagi bukan di hadapan siapa-siapa, di hadapan Allah sendiri. Rasulullah yang berkata ini orang baik. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang orang di hadapan Allah disaksikan oleh Rasulullah, ya Allah, ini sungguh orang baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita tersebut, kita sebagai orang baik di hadapan Allah,
Yang sebut kita Rasulullah sendiri. Syahadat, kemudian syafaat. Syafaat bagi orang yang berdosa dan maksiat. Sampai cuba bayangkan Bapak Ibu, sampai orang yang berdosa dan maksiat tidak dilupakan oleh Rasulullah SAW. Karena mereka tidak perlu menjadi saksi, tapi mereka minta pertolongan. Ya Rasulullah, memang kami umatmu. Ya Rasulullah, kami betul sayang samamu, tapi ya Rasulullah kami kelewatan, terlalu tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak salah kita terhadapmu ya Rasulullah, banyak salah kita terhadap ajaranmu, tidak menjalankan perintahmu. Tapi ya Rasulullah, bagaimana jalan keluarnya? Tetap Rasulullah tidak menjadikan mereka putus asa, malah menjadikan bagi mereka syafaat. Ya Allah, aku bela mereka, ampunilah dosa mereka. Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, terus mau apa lagi? Mau apa lagi? Tak ada yang merugi. Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, memiliki Allah yang maha adil dan maha rahim, dan memiliki Nabi yang maha kasih sayang. Maha kasih sayang, saya berani berkata maha kasih sayang. Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat bagi orang yang berdosa dan maksiat, seperti saya dan seperti kita semua. Memang kita masih dosa maksiat, memerlukan bukan hanya saksian Rasulullah, tapi syafaat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, lewati bersalawat kepada Rasulullah SAW, kita terjamin mendapatkan syafaatnya beliau. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, Man salla alayya fil yawmi wal layla 10 marratin kutibat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Barang siapa yang salawat kepadaku dalam satu hari 10 kali saja, dapat syafaatku. Bapak Ibu, saya mohon, jangan lewat satu hari belum 10 kali bersalawat kepada Rasulullah SAW. 10 kali saja, saya yakin tidak keberatan sama sekali. Pas mau keluar rumah, naik mobil, naik motor, mau kemana saja, 10 kali saja. Mau bagi Sayyiduna, tidak bagi Sayyiduna, mau yang panjang, mau yang pendek, yang penting salawat. Walaupun sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam 10 kali, tidak sampai 1 menit, tapi kita bisa mendapatkan syafaat. Apalagi kalau setiap hari kita rutinkan, supaya menjadi salah satu bukti kita tanda mencinta Rasulullah. Ya Rasulullah, memang saya tidak bisa membela namamu, saya tidak bisa memberikan segala, tapi saya janji, saya akan terus menerus istiqamah bersalawat kepadamu, untuk sedikit berterima kasih atas perjuanganmu untuk kami supaya selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah salawat. Dan subhanallah, lebihnya salawat itu saya sering sudah bahas berkali-kali. Yughfaru dzambuk wa tukfa hammuk wa tuqda hajatuk. Orang yang istiqamah dan sering bersalawat kepada Rasulullah dapat 3 hal. Yang sering istiqamah terus menerus salawat kepada Rasulullah selalu mendapatkan 3 hal. Yang pertama, dijauhkan dari segala kesusahan dan kesulitan. Yang kedua, dikabulkan segala hajat, hajat lahir batin, hajat dunia, hajat akhirat. Yang ketiga, dapat segala ampunan dosa. Dan kata ulama, siapa yang tidak mau kehilangan segala susah di dunia dan segala hajatnya dikabulkan, dan datang hari kiamat bersih dari segala dosa dan maksiat. Siapa yang tidak mau? Semuanya mau kan? Ini semuanya lewat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama menutupi, sebelum sama-sama menutupi doa, sama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW hanya 10 kali. Ikutin saya baca pertama supaya Bapak Ibu tahu. Nanti kita sama-sama terus. Dengar dulu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Sudah jelas?
Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yang saya harap saat anda bersalawat nanti sendiri, hayati perjuangan beliau. Rasakan seolah-olah Rasulullah di hadapan mata kita, memegang tangan kita, membawa kemari masuk surga Allah. Rasakan saat bersalawat, jangan bersalawat sambil lalai, tapi rasakan Rasulullah ini Rasulullah yang segala-galanya sudah memberikan kepada kita. Apa yang kita balas? Mudah-mudahan penghayatan saat kita bersalawat bisa membuat Rasulullah senyum dan bangga terhadap salawat kita. Karena di hadis Imam Ahmad dalam musnadnya, ada malaikat punya tugas saat kita bersalawat, dihantarkan salawat kita ke kota Madinah. Ya Rasulullah, ini salawat bapa dan ibu jamaah Sunda Kelapa. Ini tugas malaikat menghantarkan salawat kita, yang semestinya kita bapa ibu bangga dan senang. Boleh Rasulullah tahu nama kita hanya lewat ibadah salawat. Kalau nama kita dikenal oleh Bapak Presiden, kita bangga dan senang. Apalagi kalau nama kita tersebut di hadapan Rasulullah SAW, yang insyaAllah nanti di hari kiamat beliau menyebut nama kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Al-Fatihah. Semoga bermanfaat yang sudah subscribe. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.